Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang materi surat Al-Kautsar. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya mari sama-sama kita membaca basmalah dulu ya anak-anak. Sama-sama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih lanjutnya, mari sama-sama kita simak materi berikut ini. Nah, ini merupakan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang Al-Quran Hadis mengenai surat Al-Kautsar. Yang pertama, menjelaskan arti surat Al-Kautsar. Yang kedua, jumlah ayat surat Al-Kautsar. Yang ketiga, tempat diturunkannya surat Al-Kautsar. Yang keempat, terjemahan surat Al-Kautsar dan bacaan. Dan yang kelima, yaitu adalah isi kandungan surat Al-Kautsar. Untuk itu kita langsung saja masuk ke materi untuk membahas poin 1 sampai dengan 3, yaitu mulai dari arti surat Al-Kautsar, jumlah ayat surat Al-Kautsar, dan tempat diturunkannya surat Al-Kautsar. Baru anak-anak ketahui, ini adalah poin pertama tentang arti surat Al-Kautsar, yaitu merupakan nikmat yang banyak. Dan diambil dari ayat pertama dari surat ini, yaitu artinya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Yaitu berupa telaga Kautsar. Namanya telaga Al-Kautsar, yaitu telaga yang disediakan bagi orang-orang penghuni surga. Jadi anak-anak, itu merupakan artinya. Nah, kemudian surat Al-Kautsar merupakan surat yang ke-108 di dalam Al-Quran dari keseluruhan 114 surat. Kemudian surat Al-Kautsar tergolong ke dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ini poin terakhir surat Al-Kautsar, terdiri dari 3 ayat dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Dan surat Al-Kautsar ini merupakan surat terpendek di dalam Al-Quran dari ke-114 surat. Surat Al-Kautsar merupakan surat yang terpendek. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwasannya surat Al-Kautsar ini merupakan surat terpendek di dalam Al-Quran. Selanjutnya poin yang keempat, yaitu yang akan kita pelajari hari ini mengenai terjemahan surat Al-Kautsar, yang nantinya kita akan bacakan bersama-sama ya anak-anak mengenai surat Al-Kautsar beserta artinya. Jadi anak-anak mohon diperhatikan dan ikuti Bu Guru ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim.
Dan poin terakhir yaitu adalah yang akan kita pelajari setelah kita membaca bersama-sama mengenai surat Al-Kautsar. Nah, ada beberapa hal yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar, setidaknya ada 3. Yang pertama yaitu perintah melaksanakan sholat. Perintah melaksanakan sholat ini terdapat di dalam ayat kedua di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, yaitu laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Jadi anak-anak, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengharapkan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Mengharapkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, jadi melaksanakan sholat hanya lillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa. Kemudian yang kedua adalah perintah berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran ayat kedua dalam surat Al-Kautsar, yaitu adalah berkurbanlah, yaitu sebagai ibadah dan berdekatkanlah diri kepada Allah. Jadi kalau kita melaksanakan kurban itu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya sama sholat yang tadi, yaitu sebagai ibadah dan merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang di sini yang mau berkurban? Semoga kita semua bisa melaksanakan kurban ya anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu karena Allah memberikan banyak kenikmatan untuk yang beriman. Maksudnya apa? Kita melaksanakan sholat dan juga berkurban itu merupakan satu contoh kita melakukan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya apa sih yang sering kita lupakan? Yaitu kenikmatan bernafas yang sering kita lupakan dan sering kita abaikan. Padahal itu merupakan suatu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita syukuri. Itu mungkin materi yang dapat Ibu Guru sampaikan dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan anak-anak bisa amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah jangan lupa kita untuk melaksanakan sholat dan berkurban jika kita mampu untuk berkurban. Jadi itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa nanti ada tugas, yaitu apa tugasnya? Di slide berikutnya ya anak-anak. Untuk tugasnya anak-anak mengerjakan soal dari 1 sampai 5. Dikerjakannya di buku tulis ya anak-anak, buku tulis Al-Quran Hadis. Itu saja yang dari Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.